Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan matematika. Pertama-tama, teman-teman harus tahu bahwa filsafat matematika bukanlah salah satunya dari banyaknya filsafat. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu akan mengenal filsafat umum, kemudian filsafat matematika. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia. Kata philos berarti kekasih atau sahabat pengetahuan, dan kata sophia berarti kearifan dan kebijaksanaan. Jadi, secara harfiah, filsafat berarti mencintai kebijaksanaan atau sahabat pengetahuan. Definisi filsafat menurut para filsuf. Pertama, menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Kedua, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realitas yang ada. Ketiga, menurut René Descartes, filsafat merupakan himpunan yang pangkal penyelidikannya tentang Tuhan, alam, dan manusia. Keempat, menurut William James, filsafat adalah suatu upaya yang luar biasa hebatnya untuk berpikir yang jelas dan terang. 4 hal yang merangsang manusia untuk berpikir. Pertama, ketakjuban. Ketakjuban mengandung arti ada subjek yang kagum yaitu manusia, dan objek yang dikagumi yaitu segala sesuatu yang ada dan yang dapat diamati. Kedua, ketidakpuasan. Sifat dasar filsafat adalah berpikir radikal atau sampai ke akar-akarnya. Ketiga, hasrat bertanya. Keraguan merangsang timbulnya pertanyaan dan terus bertanya, yang kemudian menggiring manusia berfilsafat. Keempat, keraguan. Pada awalnya, segala sesuatu dijelaskan melalui mitos-mitos atau tahyul. Hal ini mengakibatkan keraguan manusia dan merangsang ingin tahu dengan akalnya. Yuk kita lihat pandangan filsafat matematika menurut para filsuf. Pandangan filsafat menurut Aristoteles. Filsafat matematika Aristoteles dikembangkan sebagai bagian dari oposisinya terhadap Plato atau gurunya, dan sebagian lagi bebas dari ajaran Plato. Ia menolak pembedaan Plato antara dunia ide yang disebutnya realita kebenaran. Aristoteles membedakan dengan tajam antara kemungkinan mengabstraksikan bulatan dan karakteristik matematis dari objek. Aristoteles juga banyak mencurahkan perhatiannya pada struktur teori matematika. Ia membedakan dengan jelas antara 1. Prinsip-prinsip yang berlaku bagi semua sains. 2. Prinsip khusus yang dianggap benar oleh matematikawan terhalang di dalam demonstrasi teori-teori. 3. Definisi-definisi yang tidak mengasumsikan apakah yang didefinisikan itu ada. 4. Hipotesis keberadaan yang mengasumsikan bahwa apa yang didefinisikan itu ada. Aristoteles membagi filsafat dalam 3 cabang. Pertama, filsafat spekulatif atau teoritis. Filsafat ini bersifat objektif. Dalam bidang ini termasuklah fisika, metafisika, biopsikologi, dan lainnya. Kedua, filsafat praktika. Filsafat ini memberi petunjuk dan pedoman bagaimana manusia bertingkah laku yang baik dan seharusnya. 3. Filsafat produktif. Filsafat ini membimbing dan menuntut manusia menjadi produktif melalui suatu keterampilan khusus. Pandangan filsafat menurut Plato. Bagi Plato, yang penting
Bahkan yang terpenting adalah tugas akal untuk membedakan tampilan atau penampakan dari realita atau kenyataan yang sebenar-benarnya. Menurut Plato, ketetapan abadi atau permanen bebas untuk dipahami adalah harus merupakan karakteristik pertanyaan-pertanyaan matematika dan pandangannya bahwa bilangan-bilangan, entitas geometri dan relasi antara entitas-entitas itu objektif atau saling terkait. Bagi Plato, matematika murni atau pada masanya adalah aritmatika dan geometri Euclid mendeskripsikan bangun matematis dan realisasi di antara mereka. Pandangan Plato, matematika bukanlah idealisasi aspek-aspek tertentu dari dunia empiris, akan tetapi sebagai deskripsi dari bagian realitanya. Pandangan filsafat menurut Leibniz. Leibniz adalah filsuf matematikawan dan fisikawan. Dalam bukunya Monadologi, ia memberikan sinopsis filsafatnya sebagai berikut. Terdapatlah juga dua macam kebenarannya, yaitu kebenaran penalaran dan kebenaran kenyataan atau fakta. Kebenaran penalaran adalah perlu dan lawannya adalah tidak mungkin. Kebenaran kenyataan adalah kebetulan dan lawannya adalah mungkin. Dengan demikian, kebenaran penalaran mendasarkan pada prinsip kontradiksi yang diambilnya untuk mengcover prinsip identitas dan prinsip tolak tengah. Konsepsi Leibniz tentang bidang studi matematika murni sangat berbeda dengan Aristoteles dan Plato. Pandangan Leibniz mengenai matematika murni memiliki definisi dan pandangan yang berbeda. Pandangan filsafat menurut Kant. Sistem filsafat Kant dikembangkan di bawah pengaruh filsafat rasionalis yang diwakili oleh Leibniz dan filsafat empiris yang diwakili oleh Hume. Dan dengan kesadarannya berlawanan dengan keduanya, Hume dan Leibniz membagi semua proposisi ke dalam kelas eksklusif, yaitu proposisi analitis dan faktual. Hume tidak banyak bicara tentang matematika murni. Dengan demikian, polemik Kant ditujukan kepada Leibniz. Kant membagi posisi ke dalam 3 kelas. Pertama, proposisi analitis seperti Leibniz, atau yakni proposisi yang negasinya kontradiksi. 2. Proposisi nonalitis dan dibedakan kembali menjadi 2 kelas, yaitu empiris dan non-empiris. Kemudian, Kant membagi proposisi sintetis a priori ke dalam 2 kelas, yaitu intuitif dan deskriptif. Contoh dari deskriptif adalah prinsip sebab akibat. Semua proposisi matematika murni adalah masuk ke dalam kelas proposisi sintetis a priori. Pada umumnya, sekarang pembagian cabang filsafat adalah sebagai berikut. Pertama, epistemologi. Kedua, metafisika. Metafisika dibagi menjadi 4, yaitu ontologi, kosmologi, teologi metafisik, antropologi. Ketiga, logika. Keempat, etika. Kelima, estetika. Keenam, filsafat tentang berbagai jenis ilmu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang bersangkut paut dengan ilmu pengetahuan, yang menjadi dasar untuk mendalami persoalan dalam epistemologi adalah pertanyaan-pertanyaan. Apakah pengetahuan itu? Apakah yang menjadi sumber dan dasar pengetahuan? Apakah pengetahuan itu berasal dari pengamatan, pengalaman, atau akal budi? Apakah pengetahuan merupakan kebenaran yang pasti atau hanya dugaan? Pengetahuan adalah suatu kata yang digunakan untuk merujuk kepada apa yang diketahui oleh seseorang tentang sesuatu. Pengetahuan ada 3 jenis. Pertama, pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafati. Di sini banyak pendapat yang berbeda. Menurut Plato, Descartes, Spinoza, dan Leibniz, sumber pengetahuan adalah akal budi atau rasio. Menurut Bacon, Hobbes, dan Locke, sumber pengetahuan adalah pengalaman indrawi.
Di dalam epistemologi ada beberapa teori kesahihan pengetahuan, yakni pertama, teori kesahihan koherensi. Teori kesahihan koherensi. Teori ini mengatakan bahwa suatu pernyataan atau proposisi dikuasai jika proposisi memiliki hubungan dengan gagasan. Kedua, teori kesahihan korespondensi. Teori kesahihan korespondensi. Teori ini mengatakan bahwa suatu pengetahuan adalah sahih apabila proposisi bersesuaian dengan realitas yang menjadi objek pengetahuan itu. Ketiga, teori kesahihan semantik. Teori kesahihan semantik. Teori ini menekankan arti dan makna suatu proposisi. Keempat, teori kesahihan pragmatis. Teori kesahihan pragmatis. Teori ini mengatakan bahwa suatu pengetahuan adalah sahih jika memiliki konsekuensi-konsekuensi kegunaan. 5. Teori kesahihan logik yang berlebihan. Teori kesahihan logik yang berlebihan. Teori ini mengatakan bahwa proposisi yang memiliki term atau istilah berbeda tetapi berisi informasi yang sama dan tak perlu dibuktikan lagi. Metafisika atau ontologi. Metafisika umum atau ontologi membahas segala sesuatu yang ada secara menyeluruh dan sekaligus. Pembahasan itu dilakukan dengan membedakan dan memisahkan eksistensi yang sesungguhnya dari penampilan atau penampakan eksistensi itu. Persoalan-persoalannya adalah apakah realitas atau ada yang beraneka ragam dan berbeda-beda itu sesungguhnya satu atau tidak? Apabila memang benar satu, apakah gerangan yang satu itu? Apakah eksistensi yang sesungguhnya dari segala sesuatu yang ada itu merupakan realita yang tampak atau tidak? 3 teori ontologis yang terkenal. Pertama, idealisme. Idealisme, teori ini mengajarkan bahwa ada yang sesungguhnya berada di dalam dunia ide. Segala sesuatu yang tampak dan wujud nyata dalam indrawi hanyalah merupakan gambaran atau bayangan dari yang sesungguhnya yang berada di dunia ide. Kedua, materialisme. Materialisme, bagi materialisme, ada yang sesungguhnya adalah yang keberadaannya semata-mata bersifat material atau sama sekali bergantung pada material. Jadi, realitas yang sesungguhnya adalah alam kebendaan, dan segala sesuatu yang mengatasi alur kebendaan itu haruslah dikesampingkan. Ketiga, dualisme. Teori ini mengajarkan bahwa substansi individual terdiri dari 2 tipe fundamental yang berbeda dan tak dapat direduksi kepada yang lainnya. Kedua tipe fundamental dari substansi itu adalah material dan mental. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai. Pada umumnya dipandang dari sudut kefilsafatan. Banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai yang khusus, seperti ekonomi, etika, estetika, filsafat agama, dan epistemologi. Epistemologi berkaitan dengan masalah kebenaran, etika bersangkutan dengan masalah kebaikan, dan estetika bersangkutan dengan masalah keindahan makna yang dikandung. Nilai menimbulkan 3 persoalan yang bersifat umum, yakni apakah yang dinamakan nilai itu, apakah yang menyebabkan bahwa sesuatu atau perbuatan bernilai, dan bagaimanakah cara mengetahui bila manakah sebutan nilai dapat diterapkan. Proses kejiwaan apakah yang tersangkut dalam tanggapan-tanggapan penilai, dan bagaimanakah cara menentukan nilai-nilai yang dikandungnya serta verifikasi yang dapat dilakukan terhadapnya. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi
yang mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Sekarang kita akan bahas mengenai filsafat matematika. Filsafat matematika sejak milenium kelima dan ketiga sebelum Masehi, matematika telah dikenal di Mesir dan Babilonia kuno sebagai suatu alat yang sangat berguna untuk memecahkan berbagai masalah dan berbagai masalah praktis. Misalnya, banjir tahunan di Lembah Nil. Rumus-rumus matematika juga digunakan untuk konstruksi penyusunan kalender dan perhitungan dalam perniagaan. Bagi Pitagoras, matematika yang sangat penting untuk memahami filsafat. Ia pun menemukan kenyataan yang menunjukkan bahwa fenomena yang berbeda dapat memperlihatkan sifat-sifat matematis yang identik. Plato berpendapat bahwa geometri adalah kunci untuk meraih pengetahuan dan kebenaran filsafat. Menurut Plato, ada suatu dunia yang disebutnya dunia ide yang dirancang secara matematis. Pada masa kini, matematika telah mengeraskan titik tumpuannya pada suatu studi tentang konsep-konsep matematika, hakikat matematika atau ciri-ciri dan karakteristiknya, prinsip-prinsip serta justifikasi prinsip-prinsip yang digunakan di dalam matematika, dan landasan-landasan matematika. Tak terasa ya waktu yang kita habiskan untuk menonton video ini ya. Saya pamit undur diri ya teman-teman. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat ya.